Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Buya Yahya, semoga sehat selalu dan dilindungi Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya hamba Allah dari Jepang, Buya. Saya asli orang Indonesia dan saya menikah dengan orang Jepang yang beda agama. Tapi waktu kita menikah, suami saya masuk agama saya, yaitu agama Islam. Dan semenjak saya menikah, diboyong ke negaranya, yaitu Jepang, yang beda tradisi dan juga adat istiadat. Saya juga dikaruniakan dua anak putra usia 12 tahun dan putri usia 7 tahun. Semenjak saya tinggal di negara suami saya hampir 15 tahun. Suami saya dari awal nikah balik ke agamanya semula. Saat pernikahan dia masuk Islam cuma buat formalitas saja, Buya. Anak-anak saya juga dididik agama suami saya. Kita berumah tangga udah nggak hubungan suami istri sudah 8 tahun. Tapi kita masih satu atap. Apa yang harus saya lakukan, Buya? Setiap saat saya meratapi dosa, selalu menangis. Apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya harus meninggalkan suami saya dan membawa anak-anak saya pulang ke Indonesia dan akan saya didik dengan agama Islam yang baik, Buya? Takdir saya punya anak yang dilahirkan dan dididik bukan dengan agama Islam karena bapaknya bukan orang Muslim. Saya sangat takut di akhirat kelak pertanggungjawaban anak-anak saya, Buya. Mohon pencerahannya dan masukannya, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah nasihat untuk semuanya. Putri-putriku, dimanapun kalian berada, kalau ingin menikah dengan seorang laki-laki harus terbukti tentang agamanya. Kalau baru saja masuk Islam jangan serta-merta mau dinikahinya. Khawatir terjadi pernikahan itu hanya sekedar tadi disebutkan, masuk Islam hanya untuk bisa menikah saja. Baik, ini yang pertama. Yang kedua adalah mulai menjawab pertanyaan tadi. Karena jawabannya banyak ini. Kami mulai dari setelah menikah, rupanya dia kembali kepada agamanya. Kalau betul setelah menikah dia kembali kepada agamanya adalah dia murtad. Kalau misalnya melakukan kegiatan-kegiatan agama, kemudian dia, itu adalah hukumnya murtad. Kalau sudah murtad, maka bukanlah seorang suami. Tinggal dilihat kelahiran anak-anak Anda. Kalau kelahiran anak Anda adalah di saat dia masih Islam, maka jelas nasabnya juga sambung kepada bapaknya. Tapi kalau ternyata, ini secara syar'i ya, secara formalitas di Jepang mungkin saja itu masih dianggap anak. Tapi kalau ternyata anak itu lahir setelah sang bapak tadi sudah keluar dari Islam, setelah yakni mulai dari murtad, kandungan sudah ada sebelum murtad, maka nasabnya nyambung karena itulah bayi terlahir ada di saat sang bapak masih Islam, nyambung. Tapi kalau sudah murtad tercerai. Kemudian yang ketiga, Anda sudah benar selama 8 tahun tidak bergaul, tidak berkumpul dengannya, itu berarti Anda diselamatkan oleh Allah. Mungkin dia sudah punya kesenangan yang lainnya, tapi Anda dijaga oleh Allah. Dan semoga ini adalah lanjutan penjagaan sampai Anda bisa bertanya dan kami bisa menjawab. Lanjutan penjagaan. Anda sudah dijaga oleh Allah 8 tahun dari 15 tahun, Anda tidak pernah bergaul dengan suami. Berarti 8 tahun Anda diselamatkan oleh Allah. Ini mukaddimah Anda akan dimuliakan. Kemudian Anda bertanya tentang anak-anak, apa yang Anda lakukan? Baik, setelah ini adalah suami Anda bukan suami Anda kalau sudah murtad. Dia bukan suami. Apapun bentuknya dalam Islam karena sudah terserah. Jadi begini, kalau ada laki-laki murtad itu selagi tidak kembali kepada Islam, maka secara otomatis akan tercerai. Dan kesempatan kembali diberi masa iddah. Jadi kalau dalam masa iddahnya sang istri kok dia belum kembali, kalau setelah masa iddah selesai dia belum kembali, maka terpisahkan secara otomatis. Tapi kalau dalam masa iddah tobat kembali, maka jadi suaminya lagi. Sekarang sudah bertahun-tahun, menurut Anda sampaikan dia sudah pindah agama lagi, maka dia murtad. Dia bukan suami Anda. Kemudian anak-anak Anda adalah anak Anda, sambung kepada Anda dan kewajiban Anda. Betul, bawa putra-putri Anda ke negeri Anda di Indonesia, nanti akan dibesarkan bersama-sama.
dengan keluarga Anda di Indonesia, dan insya Allah akan mulia, dan Anda menyelamatkan anak-anak Anda. Tapi tentunya dengan cara cantik dan yang baik. Karena apa? Apapun bentuknya, di dalam akte negeri sana mungkin itu masih dianggap sebagai anaknya, anak sang bapak, karena di sana bukan agama sebagai agama Islam. Maka Anda harus waspada, hati-hati, khawatir masuk tuntutan dan sebagainya. Anda mungkin niat kembali membawa anak dan bahasakan kepada mantan atau kepada suami tersebut, ingin dididik dengan baik, jangan khawatir, nanti kalau sudah hebat kamu bisa melihatnya lagi, tidak usah khawatir, saya tidak akan hinakan. Dan jangan menyinggung masalah urusan agama, nanti malah ada kecurigaan, malah tidak akan melepas kepada Anda. Sehingga kalau sudah dibawa ke negeri, sempurnakan pendidikan. Anda harus meninggalkan, karena sudah 8 tahun pun tidak berkumpul, khawatir nanti dianggap suami istri, Anda melakukan kehinaan, namanya zina. Dan harus anak-anak Anda selamatkan, biarpun harus meninggalkan negeri sana. Urusan rezeki, Allah yang akan memberinya. Setiap orang ada rezekinya masing-masing. Tapi yang mainnya yang cantik, sampai mantan suami bisa melepas, atau suami bisa melepas, karena selama masih dianggap suami, bisa melepas dengan baik-baik, baru Anda didik putra-putri Anda dengan mulia. Kami khusnudon Anda ini wanita mulia kok. 8 tahun sudah tidak bergaul dengan suami, istimewa. Padahal satu rumah barangkali, Anda bisa menjaga itu semuanya. Hebat Anda istimewa. Sempurnakan. Semoga ini adalah mukaddimah karena Anda ingin menyelamatkan putri Anda yang masih 7 tahun dan jauh 12 tahun. Dan memang kalau di bawah umur, bebas mereka ikut sana atau ikut sini nanti. Tinggal nanti kalau sudah 17 tahun kan pemilih. Apakah ikut Jepang atau ikut Indonesia. Sekarang masih bisa memilih sana sini. Bisa ikut bapak, bisa ikut istri. Baik, itu saja. Semoga Allah menjaga Anda dan menjaga putra-putri Anda. Semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.